kita sudah belajar bagaimana menggambar suatu fungsi kuadrat. Ternyata kita juga bisa menyusun suatu fungsi kuadrat jika kita mengetahui beberapa komponennya. Yang pertama, kalau kita tahu titik potong dengan sumbu X dan satu buah titik lagi atau titik ketiganya. Untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X, maka kita menggunakan rumus seperti ini. Di mana fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Di mana ini ya adalah titik potong dengan sumbu X-nya. Ada dua ya. Bisa aja nanti titik potongnya hanya satu karena kurvanya menyinggung sumbu X. Nanti kita coba. Nah, titik ketiganya untuk apa nih Kak? Titik ketiganya itu untuk menentukan dari nilai A-nya. Kenapa sih kita harus menentukan nilai A? Karena nilai A ini mempengaruhi nilai maksimum dan minimum. Ya, juga kalau kita melihat kurvanya, dia mempengaruhi kurus atau gemuknya suatu kurva. Nah, jadi ini tergantung nih. Ini kalau A-nya, ini grafiknya ya. Ini sebenarnya dari angka yang mirip. Ini kalau A-nya 1, ini kalau A-nya 2. Kalau kita lihat titik potongnya sama nih. Sama-sama di 1 dan di 4. Tetapi titik puncaknya berbeda. Ya, titik puncaknya berbeda. Nah, ini yang bisa membuat dia jadi berbeda sehingga kita harus menghitung nilai A-nya. Di sini terlihat lebih gemuk kurvanya. Di sini terlihat lebih kurus kurvanya ya. Terlihat lebih kurus nih kurvanya. Di titik potongnya juga berbeda. Ini di sumbu simetrinya sama, itu sekitar di 2,5. Tapi kalau di sini titik maksimumnya itu ada di sekitar 2, nih. Ini min 1, ini min 2, nah, di 2, ini min 2, ini min 4 ya. Kurvanya agak sedikit berbeda, hati-hati. Dia di min 4, jadi mempengaruhi nilai maksimumnya. Nah, kita sekarang punya contoh seperti ini. Jadi suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di 3,0 dan min 1,0 serta melalui titik 4,8. Kita disuruh menentukan fungsi kuadrat tersebut gitu ya. Nah, maka kita tinggal menggunakan rumus fx ya sama dengan A X min X1 X min X2. Yang mana sih Kak titik potong dengan sumbu X? Di soal dikatakan dengan jelas ya. Ini memotong sumbu X di sini dan di sini. Kalau tidak dikasih tahu ya, misalkan dia hanya bilang melewati titik 3,0 dan min 1,0. Kita boleh curiga dia adalah titik potong dengan sumbu X kalau nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan nih, terserah mana yang X1, mana yang X2, terbalik-balik tidak masalah. Maka kita punya A dikali X dikurang 3, X dikurang min 1 ya, hati-hati ini min 1. Maka kakak punya A, ini berarti kalau dikalikan, atau kita buka dulu, X min 3, X plus 1, sehingga punya A, ini X kuadrat, min 3X ya, min 3 dikali ini, kemudian plus X ya, kemudian min 3. Atau A, ini adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Ini adalah fx-nya. Nah, fx-nya belum sempurna karena kita belum mendapat nilai A-nya. Maka kita akan menggunakan titik yang ini, 4,8 ya. Jadi kita punya titik 4,8, ini akan menjadi X-nya, ini akan menjadi fx-nya atau menjadi Y-nya. Sehingga kita bisa masuk ini ke sini nih, 8 sama dengan A, X-nya diganti 4, 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. 8 sama dengan A, ini berarti 16 dikurang 8 dikurang 3. Maka kita punya 8 sama dengan A, ini 16 dikurang 8, 8 dikurang 3 itu adalah 5. Nah, berarti A-nya itu adalah 8/5. Wah, ternyata angkanya kurang baik nih. Gak apa-apa, berarti fx-nya itu adalah 8/5 dikalikan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Boleh dalam bentuk seperti ini atau kita buka lagi. Berarti 8/5 X kuadrat dikurang 16/5X dikurang 3/5.
Nah, seperti yang kakak bilang di video sebelumnya, kalau fungsi nggak boleh disederhanakan nih, nggak boleh dikali 5 semua ya, karena dia berupa suatu fungsi. Jadi gampang ya, tinggal kita masukkan, kemudian kita menggunakan satu titik lagi untuk mencari nilai A-nya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Di sini suatu fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di 2,0 serta melalui titik 3,3, tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, kalau menyinggung, tadi kita sudah pernah menggambar grafik yang seperti ini. Kalau menyinggung dia hanya seperti ini nih. Nah, hanya lewat aja nih ya. Berarti X1 sama dengan X2 sama dengan 2 dalam kasus ini ya. Sama dengan di mana dia menyinggungnya. Berarti soal ini masih berkaitan dengan diketahui titik potong dengan sumbu X. Maka kita masukkan nih Fx sama dengan A ya. X min X1, X min X2 di mana X1 dan X2-nya sama. Maka kita punya A, X dikurang 2, X dikurang 2. Maka kakak punya A, ini X dikali X, X kuadrat. X dikali min 2, min 2X. Min 2 dikali X, min 2X. Min 2 kali 2, plus 4. Ya. Atau kakak punya A, X kuadrat dikurang 4X ditambah. Maka untuk mencari nilai A-nya, kita akan menggunakan titik ini ya. Nah, jadi kita punya Fx sama dengan A, X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Maka ini berarti menjadi X-nya, ya, ini menjadi Y-nya atau Fx-nya. Maka kita punya 3 sama dengan A, 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 4. Ya, maka 3 sama dengan A, ini kakak punya 3 kuadrat berarti 9. Dikurang 12 ya, ditambah 4. Oh, ternyata ini hasilnya adalah 1. 9 kurang 12 min 3 ditambah 4 itu adalah 1. Berarti ini A. Dapat nih A-nya 3. Nah, berarti A-nya 3 tinggal kita masukin ke sini. Maka Fx-nya sama dengan 3 dikali X kuadrat dikurang 12 dikurang 4X ditambah 4 ya, dimasukin ke dalam menjadi 3X kuadrat. 3 kali 4 min 12X. 3 dikali 4 plus 12. Plus 12 ya. Ini adalah fungsi kuadratnya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita tahu koordinat titik potong dengan sumbu X atau titik singgungnya dengan sumbu X dan sebuah titik, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Sekarang kita coba kalau yang lain. Kalau kita mempunyai titik puncak atau titik maksimum atau titik minimum dan sebuah titik. Nah, ini penting banget nih ya. Caranya atau langkah yang kita lakukan sama kalau seperti kita mempunyai dua buah titik potong dengan sumbu X. Bedanya rumus yang dipakai. Ya, jadi kita pakai rumusnya Fx sama dengan A dikali X min H ditambah K. Ini ada kuadrat ya, jangan lupa. H-nya ini adalah titik potong, titik baliknya atau titik puncaknya atau titik maksimumnya atau titik minimum, tergantung di soal apa ya. Dan sebuah titik yang lain digunakan untuk mencari nilai A-nya. Sama seperti tadi, dia akan menentukan besar kecilnya atau gemuk kurusnya, juga seberapa nilai maksimumnya. Oke, kita coba ya. Berarti di sini kakak punya suatu fungsi kuadrat memiliki titik puncak. Oh, ini berarti ini H-nya, ya, ini K-nya. Langsung kita gituin ya. Melalui titik ini, tentukan fungsi kuadrat tersebut. Rumus yang kita pakai itu adalah A dikali X min H di kuadrat ditambah K. Tinggal kita masukin A, X dikurang 3 kuadrat ditambah K itu berarti 8. Maka kita punya di sini biarkan dulu begini. Nah, biarkan dulu begini, jangan dibuka dulu. Kenapa Kak tidak dibuka dulu? Karena ini sangat mempengaruhi nanti di sini. Jadi kita cari nilai A-nya dulu. Ini akan menjadi X, ini akan menjadi Y ya. Kita punya Fx atau boleh ditulis Y sama dengan A X dikurang 3 kuadrat ditambah 8. Fx-nya adalah minus 2 sama dengan A dikali 5 dikurang 3 kuadrat ditambah 8. Maka min 2 dikurang 8 ya. Ini pindah ke sebelah sini. A dikali 5 dikurang 3 itu adalah 2 dikuadratkan.
Maka di sini kakak punya min 10 sama dengan A dikali 4. Maka kakak punya A-nya itu adalah minus 5/2. Ya. Nah, di sini terlihat kenapa sih kakak tidak menghitung ini dulu? Karena kakak tidak mau nanti ini menjadi persamaan yang cukup panjang ya. X kuadrat min berapa X tambah berapa dan sebagainya, ada A-nya lagi ya. Ribet, ternyata lebih mudah seperti ini. Maka ini A-nya bisa kita ganti dengan minus 5/2. Maka fx-nya atau fungsinya bisa kita lanjutkan mencari. Ini baru kita buka nih ya, dikuadratkan. Hati-hati, ini bukan X kuadrat ditambah 9. Ingat, kalau bentuk seperti ini, X min 3, kita bikin seperti ini dulu. Sehingga hasilnya adalah X dikali X kuadrat. X dikali ini min 3X. Ini dikali ini min 3X. Ini dikali ini hasilnya plus 9. Sehingga di sini kakak punya X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 ditambah 8. Nah, ini mesti dikalikan ke dalam dulu, baru boleh ditambah 8. Maka kakak punya minus 5/2 X kuadrat ditambah min kali plus ya. Ini berarti 15X. Dapat dari mana kak? Ini 6-nya sama 2-nya kan dibagi hasilnya 3 ya. 3 dikali 5 jadi 15. Dikurang 45/2 ditambah 8. 8 ini 16/2 ya. Maka kakak punya min 5/2 X kuadrat ditambah 15X. 8 ini adalah 16/2 ya. 8 itu 16/2. Sehingga kakak punya minus 29/2 ya. Jadi ini fungsinya si fx seperti ini. Jadi caranya sama aja seperti yang sebelumnya, hanya rumus yang digunakan berbeda. Sekarang kita coba yang nomor 4 ya. Jadi masih sama, dia melewati titik puncak min 2, min 18. Maka kita pakai fx sama dengan A X dikurang H kuadrat ditambah K ya. Dimana ini adalah X-nya, ini adalah H-nya, ini adalah K-nya ya. Maka kita punya fx sama dengan A, berarti ini X dikurang min 2 di kuadrat ditambah min 18. Maka fx-nya sama dengan A, ini berarti X ditambah 2 kuadrat, berarti ini dikurang 18 ya. Jangan dihitung dulu karena kita mau mengerjakan mencari A-nya. Dimana ini adalah X-nya dan ini itu adalah Y-nya ya, atau fx-nya. Sehingga dari yang persamaan terakhir yang kita punya ini A X tambah 2 di kuadrat dikurang 18. Maka fx-nya atau Y-nya adalah 2 sama dengan A. Berarti ini min 4 ditambah 2 di kuadrat dikurang 18. Sehingga ini menjadi min 2 ditambah 18. 18 pindah ke sebelah sana. A ini jadi min 2 dikuadratkan. Maka 20 sama dengan 4A ya. Ini kan hasilnya 4. Kita dapat A-nya adalah 5. Sehingga nanti ini bisa masuk ke sini. 5 gitu ya. Sehingga kita bisa melanjutkan mencari fx-nya. 5 dikali X ditambah 2 di kuadrat dikurang 18 ya. Hati-hati kembali, X tambah 2 X tambah 2 ya. X tambah 2 di kuadrat itu menjadi X tambah 2 dikali X tambah 2. Sehingga ini menjadi X dikali X kuadrat. X dikali 2 jadi plus 2X. Ini kali ini menjadi plus 2X. Dan 2 dikali 2 menjadi plus 4. Atau ini menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Maka di sini kakak punya 5 dikali X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dikurang 18. Kita kalikan dulu sehingga kita punya 5X kuadrat ditambah 20X ditambah 20 dikurang 18. Sehingga fx-nya atau fungsi kuadrat yang memenuhi kriteria ini adalah 5X kuadrat ditambah 20X ditambah 2. Ini adalah fungsi kuadratnya. Yang terakhir kita akan menyusun fungsi kuadrat kalau kita mengetahui 3 buah titik. Nah, untuk menyusun bentuk ini biasanya kita menggunakan bentuk umum suatu fungsi kuadrat seperti ini.
di mana ketiga titik ini akan kita gunakan untuk mencari 3 buah persamaan, yang kemudian akan kita cari nilai A, B, dan C-nya. Langsung saja kita coba. Di sini kakak punya 3 buah titik, dan di sini kita tidak punya titik yang melalui sumbu X atau titik potong dengan sumbu X ya. Berarti tidak bisa kita menggunakan rumus yang pertama. Maka kita akan menggunakan rumus bentuk umum. Kita akan mencari 3 buah persamaan. Yang pertama itu kita kan punya fx. Nah, ini sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka kita akan memasukkan ini ya. X-nya adalah 0 dan y-nya atau fx-nya adalah 1. Sehingga kita punya 1 sama dengan, wah ini lumayan membantu nih. A dikali 0 ditambah B dikali 0 ditambah C. Sehingga kita dapat 1 sama dengan C. Ya. Kemudian yang kedua ya, kita coba. Berarti fx, sekali lagi kakak tulis rumusnya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Berarti ini 5 sama dengan a dikali 2 kuadrat ditambah b dikali 2 ditambah c. Maka 5 sama dengan 4a kuadrat, 4a ya, bukan 4a kuadrat, ditambah 2b ditambah c. Oke, kita simpan dulu. Yang ketiga. Yang ketiga juga sama ya. Kakak tulis dulu rumus fx-nya, bentuk umumnya. Ini ax kuadrat ditambah bx ditambah c. X-nya itu diganti min 1, ini x-nya, dan ini menjadi y-nya. Berarti 4 sama dengan a dikali min 1 kuadrat ditambah b dikali min 1 ditambah c. Ya, maka ini kita punya 4 sama dengan ini min a, min b, plus c. Ini hasilnya harusnya plus A ya. Sekarang kita sudah dapat 3 persamaan ini, maka kita akan melakukan eliminasi dan substitusi. Secara kebetulan di sini persamaan pertamanya adalah C sama dengan 1. Bisa saja bentuknya seperti ini, maka kita akan menggunakan cara eliminasi dan substitusi seperti yang sudah kita pelajari di kelas 8 untuk sistem persamaan linear 3 variabel ya. Biasa sih pelajaran pengayaan. Oke, nah sekarang kita akan membentuk ini persamaan 1, 2, 3. Kita akan membentuk persamaan 4. Gimana caranya? Caranya adalah memasukkan C-nya ke sini. Sehingga kakak punya 5 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah 1. Sehingga kakak punya 4. Pindah ke sini satunya, 5 dikurang 1. 4A ditambah 2B. Kemudian kakak akan membuat persamaan nomor 5. Di sini kakak punya 4 sama dengan A dikurang B ditambah C. Maka 4 ini C-nya berubah jadi 1 ya. Satunya pindah ke sini, maka 4 dikurang 1 atau ini adalah 3. 3 sama dengan A dikurang B. Nah, kemudian kita akan mengeliminasi. Ya, ini persamaan nomor 4. Menjadi 4A plus 2B. Oh, atau bisa disederhanakan dulu nih. Ini boleh dibagi 2 ya, sehingga menjadi 2 sama dengan 2A ditambah B. Nah, sehingga kita di sini sekarang persamaan nomor 4-nya. Persamaan nomor 4-nya kita punya 2A ditambah B sama dengan 2 ya. Persamaan nomor 5-nya kita punya A dikurang B sama dengan 3. Jadi kakak hanya menulis dari kiri ke kanan ya, tidak ada yang berubah. Ternyata ini sudah bisa dihilangkan nih kalau kita jumlahkan. Ya, sehingga di sini kita mendapatkan 3A sama dengan 5. Ini hilang karena plus 1 dikurang 1 0. Maka A-nya kita dapat 5/3. Sekarang kita sudah dapat A, maka kita akan menghitung nilai dari B-nya. Sesudah mendapatkan ini, kita boleh memasukkan, boleh ke sini, yang mana saja. Misalnya kakak memasukkan ke persamaan nomor 5. 3 sama dengan A dikurang B. 3 sama dengan 5/3 dikurang B ya. Berarti kalau B-nya pindah ke sebelah sini, B ya, jadi positif. 5/3 dikurang 3. Ini hasilnya, ini berarti menjadi 9/3 ya, disamakan penyebut. Minus 4/3. Nah, sehingga sekarang kita bisa menyusun persamaan kuadratnya, yaitu fx sama dengan, ini berarti A-nya tadi 5/3 x kuadrat
dikurang 4/3X karena nilai B-nya adalah min 4/3 ditambah 1. Ini adalah persamaannya. Jadi tinggal kita masukkan nih kalau sudah dapat ABC-nya ya. Jadi gampang ya untuk menyusun fungsi kuadrat dengan 3 titik, memang kita membutuhkan keahlian untuk mengeliminasi. Nah, kita sudah mengetahui bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat. Ternyata koefisien dari persamaan kuadrat ini bisa menentukan bagaimana kurva atau grafik suatu persamaan kuadrat tersebut. Nah, ya kita punya bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ternyata koefisien A, B, dan C bisa menunjukkan sifatnya nih ya. Apa aja sih? Yang pertama, nilai A itu menentukan jenis kurva. Apakah kurvanya membuka ke atas atau membuka ke bawah? Kalau A-nya positif lebih dari 0, maka dia membuka ke atas. Kalau A-nya negatif atau kurang dari 0, maka dia membuka ke bawah. Kemudian nilai B bersama dengan nilai A, jadi harus dikombinasikan, menentukan letak sumbu simetri. Jadi kalau A dan B memiliki tanda yang sama, maka sumbu simetrinya berada di kiri ya. Kalau tandanya sama, dia berada di kiri. Kalau dia 0, dia tepat di sumbu Y. Kalau dia tandanya berbeda, maka dia berada di sebelah kanan sumbu Y ya. Dan nanti nilai C itu menentukan perpotongan dengan sumbu Y. Jadi secara langsung dia akan menggambarkan perpotongannya di mana. Misalkan C-nya plus 5, maka dia berpotongan di plus 5. C-nya min 3, maka grafiknya memotong sumbu Y di min 3. Kita juga sudah mempelajari ya dari suatu persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat itu ada diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ternyata diskriminan ini juga menentukan bagaimana bentuk dari si grafik fungsi kuadrat. Ya, kalau misalkan diskriminannya lebih besar daripada 0, maka fungsinya memotong sumbu X di 2 titik. Jadi nanti dia memotong sumbu X di 2 titik. Kalau sama dengan 0, maka memotong sumbu X di 1 titik atau biasa disebut menyinggung sumbu X. Kalau lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Kita akan coba lihat beberapa contoh grafik dan menganalisanya berdasarkan dengan tadi ya, sifat-sifat tadi ya. Nah, yang di sini grafik paling dasar yaitu x kuadrat dan min x kuadrat. Di sini kita hanya punya nilai A ya, nilai sebenarnya ada nilai B dan nilai C-nya. Nilai A-nya sama dengan positif ya, 1. Nilai B-nya sama dengan 0, nilai C-nya sama dengan 0. Sehingga dia membuka ke atas berpotongan di sumbu Y-nya di 0 karena C-nya 0 gitu ya. Dan sumbu simetrinya tepat berada di sumbu Y karena B-nya 0. Sama dengan yang bawah, hanya bedanya A-nya ini negatif, min. Sehingga kurvanya membuka ke bawah. Nah, sekarang yang ini ya. Kalau kita lihat di sini kakak punya X kuadrat ditambah 4X. Nah, kalau di sini dia sudah punya nilai B-nya. Ya. Nilai B dan nilai A sama-sama positif, sehingga sumbu simetrinya ada di sebelah kiri. Di sini nilai B dan nilai A-nya berbeda, satu positif, satu negatif, sehingga sumbu simetri dari kurva itu berada di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini yang sebelah kiri dulu nih, diskriminannya sama dengan 0 ya, dia menyinggung. Kalau yang di sini diskriminannya lebih besar atau positif, sehingga dia memotong sumbu X di 2 titik. Untuk nilai C-nya sama dengan 0, sehingga dia masih memotong sumbu Y di 0 ya. Ini atas bawah sebenarnya mirip, hanya beda sedikit ya. Kita coba menganalisanya. Nah, sekarang di sini ada A, ada B, ada C. Kalau yang atas A-nya itu dia plus 1, B-nya itu plus 4, C-nya itu min 3. Dari sini jelas banget kalau dia membuka ke atas karena A-nya positif. Dan diskriminannya itu lebih besar dari 0. Dia memotong di 2 titik di sumbu X. Dan melihat C-nya min 3 sehingga dia memotong sumbu Y di min 3. Nah, ini di min 3 nih motongnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan B dan A-nya, dia sama-sama positif, maka sumbu simetrinya di sebelah kiri dari sumbu Y. Yang bawah untuk A-nya negatif ya. Maka dia membukanya ke bawah, kita lihat di sini. Nilai B-nya itu min 4,
Ya, sama-sama minus sehingga sumbu simetrinya ada di sebelah kiri dari sumbu Y. Kemudian C-nya, nah ini C-nya plus 3. Dan kita lihat di sini memotong sumbu Y di plus 3. Dan diskriminannya lebih besar dari 0 sehingga dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah yang terakhir ini diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah jadi dia tidak kena nih. Tidak kena ke sumbu X-nya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini A-nya positif ya, di sini B-nya minus 5 dan C-nya ini plus 7. Kalau kita lihat karena dia berbeda tanda A dan B-nya, dia sumbu simetrinya di sebelah kanan. Dan dia memotong sumbu Y-nya di plus 7. Ya, nanti ini juga mirip, bedanya hanya memotong sumbu Y-nya di min 6 dan dia karena A dan B-nya tandanya sama, ya, dia ada di sebelah kiri nih sumbu simetrinya. Gampang ya? Sekarang kita mau coba contoh soalnya. Nah, di sini diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Kita bisa tahu kalau A-nya itu plus 1, B-nya itu plus 2, dan C-nya itu min 15. Kita disuruh menentukan manakah pernyataan di bawah ini yang tepat ya. Jadi ada 4 pernyataan, mana yang tepat. Yang belum kita punya itu adalah nilai diskriminan. Sehingga kita cari dulu nih nilai diskriminannya. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B kuadrat maka 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 15. Maka kita punya 4 ditambah 60, hasilnya adalah 64. Ya. Diskriminannya 64, maka kita bisa menyimpulkan kalau dia memotong sumbu X di 2 titik. Ya. Sehingga kalau kita lihat pernyataan ini benar, ya. Kemudian kita lihat di sini. Di sini kita punya A-nya plus 1 positif sehingga dia membuka ke atas, maka ini benar. Sumbu simetrinya di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini tandanya sama-sama positif ya. Jadi untuk yang B, sumbu simetri, kita lihat A-nya. Oh, A-nya positif. B-nya juga positif. Kalau sama, dia sumbu simetrinya ada di kiri. Ya, di kiri sumbu Y. Nah, maka pernyataan ini kurang tepat. Kita lihat yang ini ya. Yang C memotong sumbu Y di atas sumbu X. Kalau kita lihat C-nya min 15, maka dia pasti memotong sumbu Y di 15 ya, di min 15. Berarti ini memotong di Y sama dengan min 15. Artinya di bawah sumbu X. Berarti ini pernyataannya juga kurang tepat. Berarti yang tepat hanya pernyataan yang A dan pernyataan yang D. Nah, bisa juga soalnya seperti ini. Kita disuruh menganalisa. Ya, jadi kita punya suatu rumus fungsi, disuruh menganalisa mana gambar yang benar. Nah, bisa saja nanti bukan bentuk seperti ini, tapi bentuknya sudah ada angkanya. Misalnya 2x kuadrat dikurang 3x ya, ditambah 5, misalnya seperti itu. Dan disuruh cari gambar yang tepat. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita tidak bisa mencari nilai diskriminannya, maka kita anggap dia memotong sumbu X di 2 titik. Ya, kita cek di sini A-nya positif. Dia bilang A-nya positif, B-nya itu negatif, dan C-nya itu positif. Artinya kalau A-nya positif, dia akan menghadapnya ke atas. Maka ini 2 sudah pasti salah nih. Ya, karena kita maunya menghadap atas. Kemudian paling gampang itu kita mengecek nilai C-nya. Ya, kita ngecek nilai C-nya. Di sini dia nilai C-nya positif, maka dia akan memotong sumbu Y di Y positif ya. Misalkan Y sama dengan 3 ya di sini. Nah, kalau ini kan min 3 misalnya, ini 3. Ya, maka gambar yang ini tidak mungkin, sehingga gambar yang tepat yang ini. Nah, kita bisa cek satu komponen terakhir ya. A dan B-nya berbeda tanda sehingga dia sumbu simetrinya itu ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, di sebelah sini, benar ya? Jadi gampang ya untuk menentukan ini, yang penting kita tahu aturannya. Nah, berikutnya biasanya pertanyaannya lebih banyak seputar tentang diskriminan. Kita disuruh menentukan mana grafik ya di bawah ini
yang memotong di 2 titik. Ya, kita coba cek masing-masing. Memotong di 2 titik, menyinggung di 1 titik, atau tidak memotong sama sekali. Kita akan coba masing-masingnya. Kita mulai dari yang A, maka kita menghitung nilai diskriminannya. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B kuadratnya 12 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu 1 dikali C-nya 36. Maka kakak punya 144 ya. Ini dikurang 4 dikali 36, 144 juga. Diskriminannya sama dengan 0. Oh, kalau sama dengan 0 berarti dia menyinggung. Ya, jadi tidak memotong, menyinggung sumbu X ya. Kita coba yang B. Yang B kita hitung diskriminannya. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Maka B kuadratnya itu 8 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 20. Maka kakak punya 64. Min kali plus kali min positif. 4 kali 1 kali 20 80. Hasilnya adalah 144. Maka ini karena dia positif, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Gitu ya. Kita coba yang C. Yang C kita hitung D-nya. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B kuadratnya adalah 1 kuadrat ya, dikurang 4 dikali min 2 dikali min 5. Berarti ini 1. Ini berarti minus 4 kali 2 8 dikali 5 40. Hasilnya minus 39. Oh, berarti fungsi kuadrat ini grafiknya tidak memotong sumbu X ya. Tidak memotong, tidak menyinggung. Menyinggung juga bisa dibilang memotong sumbu X di 1 titik. Ya, boleh, terserah. Kalimatnya mana boleh. Kita coba yang D ya. Yang D ini D-nya B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Maka B kuadratnya minus 6 dikuadratkan dikurang 4 dikali 3 dikali 3. Maka kita punya 36 dikurang ini 36 juga. Oh, ternyata 0. Oh, ini maka menyinggung sumbu X ya. Yang terakhir kita coba yang E. Kita mau hitung D-nya. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B kuadratnya maka ini 4 kuadrat dikurang 4 dikali A 2 dikali C min 3. Maka kakak punya 16 min kali plus kali min ditambah 4 kali 2 8 dikali 3 24. Maka hasilnya adalah 40. Oh, berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Maka dari soal ini, yang memotong sumbu X di 2 titik itu adalah yang B dan yang E. Gampang ya ternyata menentukan mana fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X atau tidak. Nah, bisa juga agak sedikit dibalik. Jadi di sini kita mempunyai fungsi kuadrat sebagai berikut. Dikatakan fungsi kuadrat ini menyinggung sumbu X. Maka nilai X yang memungkinkan itu berapa? Karena dia menyinggung sumbu X, maka kita ingat syaratnya adalah D-nya harus sama dengan 0. Rumus D-nya adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C harus sama dengan 0. Di mana B-nya adalah ini ya. B-nya adalah P min 3 dikuadratkan dikurang 4 dikali A itu 1 ya, A-nya 1 dan C-nya itu adalah P sama dengan 0. Maka ini kalau kita buka menjadi P kuadrat dikurang 6P ditambah 9 ya. Hati-hati ya. Kalau kita punya P min 3 dikuadratkan, kita bikin seperti ini. P min 3, P min 3. P dikalikan P, P kuadrat. P dikalikan min 3, min 3P. Min 3 dikalikan P, min 3P. Min 3 dikali min 3 plus 9 ya. Sehingga hasilnya begini.
Dikurang di sini kita berarti punya 4P sama dengan 0. Maka kita di sini punya P kuadrat min 10P ditambah 9 sama dengan 0. Maka kita bisa faktorkan ya. AP sama dengan 0. Berapa kali berapa hasilnya plus 9? Dijumlahkan hasilnya 10 ya. Berarti itu min 9 dan min 1. Sehingga kita punya hasilnya P min 9 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Atau P sama dengan 9, di sini P sama dengan 1. Ya, jadi jawabannya ternyata nilai P, nah ini bukan nilai X ya, tapi nilai P yang memenuhi itu adalah 9 dan 1. Ya, ini bisa seperti ini. Atau bisa juga kita punya soal yang seperti ini ya. Di sini fungsi kuadratnya mau memotong sumbu X di 2 titik. Maka nilai batas-batas P yang mungkin apa? Ini berarti FP ya, Fx betul tetap karena fungsinya dalam X. Nah, sekarang tinggal kita lihat dia mau memotong sumbu X di 2 titik. Maka syaratnya diskriminannya harus lebih besar dari 0. Nah, di sini kita punya B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Persamaannya kakak perbaiki dulu sedikit. Ya, di sini kita mau menghitungnya. B-nya adalah ini ya, min 2P. Nah, ini min 2P di kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu P plus 18 dikalikan C-nya itu 3. Lebih besar dari 0 kita maunya. Maka di sini kakak punya 4P kuadrat ya. Ini kakak punya min 4P. Ini berarti berapa nih? 3272. Ya. Oh, ini masih dikalikan 3 lagi. Ya, ini masih dikalikan 3 lagi. Maka kakak kalikan begini dulu kalau begitu. Kita kalikan dulu. Ini tetap 4P kuadrat. 4 dan 3-nya. Berarti ini min 12. P tambah 18. Lebih besar dari 0. Maka 4P kuadrat minus 12P. Ya, ini 12 dikali 18 hasilnya itu adalah minus 216 lebih besar dari 0. Nah, ini sebenarnya menjadi pertidaksamaan kuadrat, tapi kita belajar sedikit ya. Nah, kita lihat di sini kita akan memfaktorkan ini. Kita bagi dulu mereka dengan angka 4. Sehingga kakak punya P kuadrat minus 3P dikurang 54 lebih besar dari 0. Maka kalau ketemu seperti ini kita faktorkan dulu saja seperti biasa ya. Maka berapa kali berapa hasilnya minus 54, berapa ditambah berapa hasilnya min 3. 54 itu bisa 154, 1 kali 54, 2 dikali 27. Kalau 3 dia dikali 18. Kalau 4 dia seperti tidak ada. Tidak bisa dibagi 4 dia. Kalau 6 dia 9 ya. Kalau 7 nggak ada. Nah, berarti ini dia pasangannya. Yang paling mungkin bisa membuat angka 3 itu 6 dan 9. Ya, kalau yang lain tidak mungkin nih. Kalau dijumlahkan pasti besar. Kalau dikurangkan masih lebih besar dari ini ya. Ini masih mungkin dekat ya. Karena kita bisa punya 9 min 9 ditambah 6. Hasilnya min 3. Sedangkan min 9 dikali plus 6 hasilnya min 54. Sehingga di sini min 9 min plus 6 ya. Ini sementara kakak bikin dulu sama dengan 0. Kenapa sih kakak bikin sama dengan 0? Nanti akan kita lihat ya. Maka kakak punya P min 9 sama dengan 0 atau P plus 6 sama dengan 0. Maka kakak punya P sama dengan 9 dan P sama dengan min 6. Nah, kalau sudah begini kita akan bikin garis bilangan. Kita akan lihat di sini ada min 6, di sini ada 9. Jadi kakak mengikuti hasil yang ada ya. Kemudian karena tandanya tidak ada sama dengan, maka bulatannya ini itu tidak penuh. Nanti sebenarnya pelajaran ini lebih banyak di SMA, tapi kita belajar sedikit ya. Kemudian kita akan mengecek
sebelah mana ya, area mana yang memenuhi persamaan ini yang mau kita ambil. Paling gampang kita mengecek suatu titik yang ada di sini. Misalnya kakak mengecek nih angka 0 di sini ya. Kalau angka 0 di sini dihasilkan minus 54. Artinya area di sini itu adalah area negatif. Minus 54 ini dapat dari 0-nya dimasukin ke sini. Atau misalnya kakak di sini mau ambil minus 7. Maka kakak ambil di sini min 7 pangkat 2 ya. Jadi dimasukkan ke sini. Minus 3 dikali min 7 minus 54. Maka kakak punya di sini minus 4 plus positif 49 ditambah 21 dikurang 54. Maka ini hasilnya itu adalah ini 70 ya, 70 dikurang 54 positif 19. Maka area sini itu adalah area yang positif. Sama dengan di sini, kita misalkan cek angka 10 ya. Cek angka 10 berarti 10 kuadrat dikurang 3 dikali 10 dikurang 54. 10 kuadrat adalah 100 dikurang 30 dikurang 54. Ya, berarti ini hasilnya 70 dikurang 54, hasilnya ada sama plus 19. Maka area sini itu adalah area yang positif. Kemudian kalau kita lihat, ya kita lihat tandanya sekarang. Dia maunya yang lebih besar dari 0, artinya dia mau yang positif. Maka bisa disimpulkan batas P yang memungkinkan itu ketika P-nya lebih kecil dari min 6 atau P-nya lebih besar dari 10. Ya, ini adalah batas nilai P yang memenuhi persamaan ini supaya dia bisa memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kira-kira seperti itu untuk sifat-sifat koefisien. Jadi berkaitan dengan apakah suatu grafik terbuka ke atas, terbuka ke bawah, sumbu simetrinya ada di mana, dan titik potong sumbu Y-nya di mana, dan diskriminan menentukan di mana mereka berpotongan dengan sumbu X. Apakah di 2 titik, 1 buah titik, atau bahkan tidak berpotongan sama sekali.